Apa yang harus diketahui semua orang tentang Jakarta? SUGARDADDY, SUGARBABY, SUGARMOMMYISREAL. Yup, mereka itu beneran ada dan banyak saya jumpai selama saya bekerja sambilan sebagai driver taksi online. Sekedar informasi, saya menekuni kerja sambilan taksi online di kala pulang kerja. Saya seringkali on beat ngalong di malam minggu. Namanya kehidupan kota besar. Malam hari itu selalu penuh dengan aktivitas malamnya, di mana banyak anak-anak muda, tante-tante, om-om yang berlalu lalang dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan lainnya. Ada banyak cerita menarik dan menghibur yang saya jumpai selama on beat malam minggu, namun saya mau coba sharing salah satu cerita saya ini. Malam minggu, aplikasi saya tiba-tiba berbunyi, ted, ted, ted. Saya mendapatkan sebuah orderan GrabCar premium dari aplikasi GrabCar saya, di mana titik jemputnya, yaitu di daerah restoran elit, di kawasan Senopati dengan titik antar ke sebuah hotel di daerah Mangga Besar. Tak lama kemudian saya langsung tancap gas menghampiri calon penumpang tersebut. Sampai di tempat, saya dihampiri oleh seorang pria yang tampangnya berwibawa. Wibawa duit. Dengan stylenya yang keren dan maskulin. Dengan baju style yang mewah dengan jam tangan. Dan tasnya juga dari brand yang saya tahu itu harganya tidaklah murah. Sebut saja pria ini A. Singkat cerita saya mengkonfirmasi nama pemesannya dan benar beliaulah yang pesan. Setelah dikonfirmasi, si A pamit disertai kecup cium perpisahan di bibir dengan seorang wanita yang berparas cantik namun masih muda. Entah dandannya atau memang dia masih sangat amat muda. Dan tidak saya sangka ternyata pria tersebut order Grab untuk si wanita. Bukan untuk dirinya pribadi. Sebelum saya berangkat, si A bilang, "Pak, titip dia ya. Hati-hati di jalan, tipnya saya udah masukin ke aplikasi." Saya jawab dengan lancang, "Siap." Wanita ini masuk lalu membuka jendelanya dan melambaikan tangannya ke pria A. Lalu gak berapa lama setelah kami meninggalkan pria A, si wanita ini ngomong ke saya. Seperti ini percakapannya penumpang. "Mas, saya turun di tempat lain bisa kan?" Saya, "Bisakah? Tapi harus ubah titik dari aplikasinya." Tapi yang pesan cowoknya ya." Penumpang, "Iya mas, dia yang pesan." "Kalau gak gini aja mas, anterin saya, nanti selesaikan orderannya sesuai pesanan ya." "Tenang saja, nanti saya kasih tips saya." "Oh boleh kak." "Jadi mau antar kemana?" Penumpang, "Kesini mas." Dia menunjukkan lokasinya. Saya lupa nama tempatnya. Namun yang saya ingat itu tempat bermain golf yang lokasinya sebelah dengan Senayan City seberang Plaza Senayan. Saya langsung mengubah titik map di handphone saya dan lekas mengantarkan wanita ini ke tujuannya. Lalu ada yang menarik selama di perjalanan tersebut. Tiba-tiba wanita ini menelpon seorang pria. Karena kabin mobil saya cukup senyap, sehingga saya dapat mendengar sedikit suara di balik telepon tersebut. Kira-kira percakapannya seperti ini. "Cewek, Hani, kamu lagi sibuk gak?" "Cowok, gak kok. Kenapa sayang?" "Cewek, ini aku lagi naik Grab mau ke tempat kamu. Kamu bisa bayarin dulu gak?" "Cowok, oh bisa. Aku titip resepsionis, kamu ambil sama dia ya." "Cewek, oh kema Aci ya Hani." Suara gemes-gemes manja. Mendengar percakapan ini gue kaget. Jadi ini cewek pasangannya sebenarnya yang mana dah? Hahaha. Gak berapa lama sampai ke tujuan. Lalu si wanita ini turun dan pergi sebentar mengambil uang ke dalam lalu keluar. Dan langsung memberikannya ke saya sambil berkata, "Mas, ingat ya selesaikan orderannya di sana loh." Saya jawab, "Iya kak, pasti." Dan kagetnya saya ketika melihat uang yang dikasihkannya, yaitu sejumlah 100.000. Dengan hati gembira sambil nyengir-nyengir sepanjang perjalanan, saya tancap gas ke lokasi titik dropnya, yaitu daerah Mangga Besar, dan menyelesaikan orderannya di sana. Sebenarnya kalau saya mau tamak,
Bisa saja saya menghubungi si A yang memesan Grab saya ini dan memberitahukan bahwa ceweknya tersebut ada main ke tempat lain. Namun sudahlah. Saya tidak mau terlalu ikut campur urusan orang lain. Yang penting saya sudah menyelesaikan kerjaan saya ini. Dan syukur puji Tuhan dari trip ini saya mendapatkan 3 bayaran. Trip perjalan, tip dari si A, dan tip dari si cewek. Ini merupakan salah satu cerita yang saya alami di antara banyak cerita lainnya. Ada pula pernah diajak jalan sama tante-tante muda. Dengerin curhatan kupu-kupu malam. Anterin orang mabuk. DSB-nya. Ya sepertilah hidup di ibu kota. Kota yang tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur.